sidang kita lanjutkan. Sidang pemeriksaan sengketa banding yang diajukan oleh pemohon banding PT Pulau Mas Kemala Missouri. Sebanyak 1 berkas dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Ini sidang yang kedua, agendanya terbanding. Silakan terbanding bisa disampaikan bukti-bukti, dasar koreksi, atau yang lain-lainnya. Silakan terbanding. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izin kami sudah mengupload baik di Textcode maupun di Dropbox terkait LPK, LHP, KKP, matrik, dan alasan koreksi kami Yang Mulia. Izin kami sampaikan alasan kami melakukan koreksi ini Yang Mulia. Terkait matrik sengketa, kami cek bahwa yang menjadi sengketa banding adalah 2 hal, yaitu koreksi biaya usaha lainnya sebesar 1.739.652.255, dan koreksi yang kedua terkait koreksi penyesuaian fiskal negatif sebesar nilai yang sama dengan koreksi negatif biaya usaha lainnya tersebut Yang Mulia. Untuk nilai sengketa sudah kami cocokkan sama nilainya Yang Mulia. Kemudian untuk alasan kenapa kami melakukan koreksi, untuk terkait koreksi biaya usaha lainnya, dapat kami sampaikan bahwa pemohon banding itu melakukan melakukan peminjaman kepada pihak afiliasinya. Kemudian atas pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga, sehingga kami melakukan penghitungan kewajaran transaksi pinjaman tersebut dengan menggunakan dasar bunga. Untuk yang pinjaman mata uang rupiah, kami gunakan nilai suku bunga dari Bank Indonesia. Sedangkan untuk pinjaman dalam mata uang dolar Amerika Serikat, kami gunakan pinjaman pemohon banding data internal Yang Mulia, yaitu pemohon banding juga melakukan pinjaman kepada Bank BTN dalam mata uang USD Yang Mulia. Nah, untuk nilai tingkat bunga wajar menurut kami untuk pinjaman rupiahnya, kami menggunakan suku bunga Bank Indonesia sebesar 4,72%. Kemudian untuk pinjaman dalam mata uang dolar, mohon maaf Yang Mulia, untuk pinjaman dengan mata uang rupiah USD kami gunakan suku bunga Bank Indonesia 4,72%. Sedangkan untuk pinjaman dalam mata uang rupiah, karena pemohon banding meminjam dari Bank Tabungan Negara dengan suku bunga 13,5%, maka suku bunga itu yang juga kami jadikan acuan untuk pinjaman dalam mata uang rupiah kepada pihak afiliasinya. Alasan kami melakukan koreksi, kami mengacu kepada pasal 12 PP 94 tahun 2010 Yang Mulia, di mana persyaratan untuk bisa mendapatkan pinjaman tanpa bunga dari pihak afiliasinya itu tidak terpenuhi. Di mana kalau kami lihat, pemohon banding sendiri khususnya ketika pemohon banding penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan likuiditas untuk melanjutkan usahanya. Sementara kami cek pemohon banding sendiri tahun 2019 melakukan pelunasan pinjaman, yang dapat kami simpulkan bahwa pemohon banding sendiri tidak mengalami kesulitan likuiditas. Sehingga karena persyaratan di pasal 12 PP 94 tahun 2010 itu bersifat kumulatif Yang Mulia, ketika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka pinjaman tanpa bunga yang diterima oleh pemohon banding dari pihak afiliasinya menurut kami tidak benar, sehingga kami melakukan penghitungan kewajaran. Secara singkat seperti itu Yang Mulia, dan secara detail sudah kami sampaikan pada alasan koreksi yang sudah kami upload maupun sudah kami sampaikan di Textcode. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Baik. Nanti pemohon bisa dipelajari ya apa yang disampaikan oleh terbanding. Tadi terbanding sudah menyampaikan terkait dengan pinjaman yang menurut terbanding tidak wajar pinjaman tersebut
tanpa bunga, karena harus dipenuhi 4 syarat. Nanti juga bisa dibuktikan apakah pemohon banding memenuhi syarat keempat syarat tersebut atau seperti apa. Kemudian juga utamanya dijelaskan di situ. Kemudian juga disertai dengan bukti-buktinya ya, kalau memang perusahaan memang terkendala terkait dengan likuiditasnya ataupun juga mengalami kerugian atau seperti apa, nanti silakan dibuktikan. Tentunya di dalam laporan keuangan dari pihak independen tentunya akan lebih bagus, lebih baik ya untuk bisa menjelaskan. Silakan, mungkin sebelumnya ada yang mau ditanggapi pemohon dari penjelasan dari terbanding. Baik, terima kasih yang mulia. Untuk sementara dari kami hanya ingin memberikan gambaran kondisi secara umum dulu yang mulia sebelum masuk untuk menanggapi satu persatu dari penjelasan terbanding. Jadi pinjaman ini dari pemegang saham yang mulia, lebih tepatnya seperti itu. Dan pinjaman ini diperoleh mulai antara tahun 1995 sampai dengan tahun 1996. Kemudian pemegang saham dari PT dari pemohon banding yang mulia itu terdiri dari PT Gemala Misori Indonesia, kemudian Flanagan Investment Singapura, dan perusahaan dari Pemda Jakarta, PT Pulau Mas Jaya yang mulia. Jadi di sini ada pemegang saham dari pemerintah, direpresentasikan oleh Pemda. Kemudian mengenai kesulitan keuangan, sepertinya memang hanya satu poin itu yang mulai yang masih ada sengketanya di poin sana yang mulia, karena menurut kami kesulitan keuangan. Kemudian dari perbanding menyatakan tidak ada kesulitan keuangan karena ada pelunasan hutang ke BTN. Perlu kami jelaskan yang mulia bahwa hutang ke BTN itu berbunga. Mengapa dilunasin? Karena kita memang pemohon banding menghindari pengeluaran biaya lagi yang mulia. Kebetulan memang mengalami kerugian, jadi sebisa mungkin menghemat pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu terjadi. Makanya kemudian kami lunasi utang BTN, biaya bunga sudah stop, tidak keluar lagi. Kemudian kami sampaikan juga bahwa dibanding tahun sebelumnya kami juga mengalami penurunan aset yang mulia dari 57 miliar menjadi 54 miliar. Hutang kami sebenarnya totalnya ada sekitar 24 miliar. Sedangkan aset kami ada di posisi 54 miliar yang mulia. Jadi kalau kami lunasin hutang ke pemegang saham, ya kami tidak mampu yang mulia pemohon banding. Jadi menurut kami indikasi kesulitan keuangan tidak hanya satu yang mulia, jadi ada beberapa indikasi. Mungkin di sidang berikutnya kami akan lengkapi bersama dengan laporan-laporan keuangan yang mulia dan analisa-analisa laporan keuangan menurut kami yang mulia. Demikian yang mulia. Ya, nanti di sidang berikutnya bisa dilengkapi ya, pemohon. Pak Wahyu kali ya, Mas. Ya, sedikit ya. Ini pemohon ya, dalilnya mengenai likuiditas ya, kesulitan keuangan tadi Anda nyatakan, maka majelis perlu menilai ya. Tadi sebenarnya sudah nyatakan mau memberikan bukti-bukti terkait itu. Tolong dibuat nanti buktinya laporan keuangan komparatif ya, neraca komparatif dan laba rugi komparatif ya, mohon. Neraca komparatif dan laba rugi komparatif,
dari 5 tahun ke belakang. Ya. Pak pemohon ya. Neraca komparatif dan laba rugi komparatif. Berarti 5 tahun ke belakang itu dari tahun 2014 ya. 2014, 15, 16, 17, 18, 19 ya, sampai 2019 ya pemohon ya. Ya. Nah, itu ya. Nanti terbanding juga ada data di dalam sistem informasinya, juga majelis minta juga mengerjakan hal yang sama ya, terbanding Baik Yang Mulia. dibuat dalam bentuk Excel ya, terbanding dan pemohon ya. Ya, tercetaknya PDF silahkan disampaikan, tapi Excel-nya majelis juga minta ya data itu. Kemudian pemohon banding, ini memang tanpa bunga ya pemohon ya. Benar Yang Mulia, tanpa bunga Yang Mulia. Ya, memang tanpa bunga memang ya. Baik, oleh terbanding dikenai koreksi bunga. Ini ada sengketa pasal 23 atau 26-nya enggak, pemohon? Ada Yang Mulia, 23 dan 26-nya ada. Nah, terus di mana ini barangnya? Eh, Kami sih sudah, kalau di e-tax court kami Iya, baru iya. dimintakan surat bantahan Yang Mulia. Oh ya, sudah mau masuk ya? Sudah prasidang Sudah, tapi mau disidangkan ya? benar Yang Mulia. Nah, ya ini karena ini koreksinya negatif kayak gini, biasanya ada koreksi yang lain ini. Ya, jarang-jarang kan terbanding koreksi cuma negatif saja kan gitu ya. Oleh majelis perlu tanya ya, karena ini sebenarnya eh, biasanya ya dari pengawas majelis itu ada yang lain ya. Nanti kita lihatlah perkembangannya ya terkait dengan itu ya. Karena yang jelas yang 23, 26 juga ya pemohon. Ada yang 26 Yang Mulia. Nah, ya itu nanti kita kalau nanti majelis masuk di majelis ini ya nanti kita oh ya kata panitera nanti sidangkan katanya tanggal 10 ya. Ya nanti kita lihatlah perkembangannya ya. Ya. Ya sementara itu dulu. Ya baik ya, kita lanjutkan sidang di tanggal 10. Agendanya pertama untuk pemohon untuk bisa menjelaskan disertai bukti-bukti terutama terkait dengan masalah kesulitan keuangan, likuiditas. Tadi sudah dimintakan juga terkait dengan laporan keuangan komparatif, laporan laba rugi komparatif ya. Di samping itu majelis juga minta kepada terbanding karena di SIP DCP ya itu juga ada dokumen tersebut untuk bisa juga dibuatkan laporan keuangan dan laporan laba rugi komparatif dalam bentuk Excel ya biar bisa diuji oleh majelis. Ada lagi yang mau disampaikan pemohon cukup? Sementara cukup Yang Mulia. Terbanding cukup? Cukup Yang Mulia. Baik, sidang kita lanjutkan tanggal 10 September 2025. Terima kasih Yang Terima kasih Yang Mulia. Izin lift Yang Mulia.